Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, buat adik-adik, Abi ucapkan ya, selamat ya, hari ini kita bisa belajar daring lewat via YouTube. Oke. Kali ini Abi akan ajak kalian untuk mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna. Jadi asma itu artinya nama-nama. Husna baik. Jadi artinya nama-nama yang baik. Nah, Allah memiliki nama-nama yang baik ada 99. Nah, sudah. Tapi yang akan kita bahas insya Allah ada 3. Yang kita bahas ada 3 ya, tapi kita bahas persatu dulu biar adik-adik nggak bingung ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Yaitu sifat Allah yang atau nama-nama Allah yang mengartikan bahwa Allah itu memberi rezeki. Kalian bisa lihat ya, contohnya, salah satu contohnya adalah burung yang pergi pagi-pagi perutnya keroncongan, lapar, sore hari dia sudah kenyang. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki. Dan bisa kalian juga lihat sebagai contohnya Allah memberi rezeki kepada anak bayi yang masih di dalam kandungan. Kalian bisa lihat kan, anak bayi itu di dalam kandungan gak bisa dikasih makan, tapi Allah yang memberikan makan. Iya kan? Nah, jadi Allah yang memberikan rezeki kepada setiap makhluknya yang ada di dunia ini. Jadi semua dari kita ini udah ada rezekinya ya adik-adik ya. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut kalau nggak makan itu ya. Kalian jangan sampai khawatir seperti itu. Oke, Allah jelaskan di dalam surah apa sih? Nah, kalian harus ingat ya, di dalam surah Al-Hud ayat ke-6 ya. Jadi Allah bilang, dan tidak ada satu makhluk bergerak atau bernyawa ya di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Oke, adik-adik, kali ini kita bahas nama-nama baik Allah, nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, ya, tentunya kalian sudah mempelajari kemarin tadi surah apa? Nama-nama Allah yang baik, Ar-Razzaq. Yang pertama Ar-Razzaq kan, yang kedua kita bahas adalah Al-Hamid. Apa itu Al-Hamid? Al-Hamid artinya adalah Allah yang maha terpuji. Nah, Allah berhak mendapatkan pujian dari hambanya. Kenapa kita berhak memuji Allah? Karena yang pertama, Allah sudah mencukupi kebutuhan kita. Nah, Allah menyediakan udara supaya kita bisa bernapas. Allah menyediakan air untuk kita bisa minum. Dan Allah juga menyediakan berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan supaya kita bisa makan dan minum. Nah, Allah berfirman, nih ya, Allah dengar ya. Allah berfirman di dalam surah Saba ayat pertama ya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti semuanya ini yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Dan apabila, ingat ya adik-adik, kalau adik-adik mendapatkan sesuatu nikmat, baik itu prestasi atau kalian dapat ranking 1 atau dapat kebaikan apapun, jangan lupakan ucapkan apa? Alhamdulillah. Atau kalau kalian mau ucapkan dengan lengkap, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bahas sekarang poin yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas ya untuk hari ini adalah asyakur. Apa itu asyakur? Artinya Allah yang maha mensyukuri. Kenapa? Karena Allah memberi pahala kepada semua orang yang membuat kebaikan. Allah juga memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Makanya adik-adik selalu sering-sering bersyukur ya. Nah, Allah juga menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat di dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya, katanya kan gitu.
Nah, tetapi jika kalian mengingkari atau tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka pasti azab Allah sangat pedih. Nah, ingat ya, kalian harus selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang Maha mensyukuri akan membalas satu kebaikan dan Allah akan balas itu dengan melipat gandakannya. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat dibayarnya ya. Jadi, nah tapi sebaliknya, jika kalian berbuat keburukan, maka Allah akan balas dengan satu hukuman. Jadi Allah sangat baik ya adik-adik ya. Ingat, Allah itu maha baik juga dan maha bersyukur. Nah, jika kalian diberi sesuatu, misalkan ada teman kalian memberikan hadiah atau kalian diberi satu kebaikan oleh orang tua kalian, misalkan orang tua kalian memberikan hadiah berupa mainan atau apa, kalian ucapkan apa? Terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Yang kedua, doakan. Kenapa harus doakan? Karena ingat, Allah maha mensyukuri. Kalau kalian doakan saudara kalian, maka kalian dapat kebaikan lagi kepada diri kalian sendiri. Gimana doanya? Kalian mau tahu? Ya, ucapkan seperti ini ya. Jazakallahu khairan katsiran. Yang artinya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka orang itu tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada manusia. Nah, sekian video dari Abi. Semoga penjelasan singkat Abi ini bisa memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.